Begitu saya datang, ada apa, Mang? Gini, Amang mau umroh besok hari Senin ini nih. Ada beberapa pengajian seminggu ini nih, selama Amang umroh kamu yang datengin, kamu yang ngasih, kamu isi deh. Gitu, ini uang transportnya. Gitu, kamu isi. Terus Amang nggak bilang berangkat umroh ini. Nggak bilang sama jamaah. Udah kamu yang isi aja. Kenapa Amang nggak bilang sama jamaah? Sebab kalau Amang umumin Amang umroh, ngaji tetap jalan, pasti sedikit itu yang datang. Digantiin aja. Sedikit ya itu. Karena umay ismu namanya. Kalau bukan umay nggak bisa orang ngaji itu. Nah akhirnya begitu. Nanti kamu datang aja udah bilang. Nah kalau ada orang nanya kemana Amang gitu, jawab ya Amang umroh. Bilang aja Amang umroh. Udah. Begitu saya datang, terus kemudian saya mulai ngajar. Ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz, emang Pak Umaynya nggak ngajar? Diganti? Ya Bu, diganti sama saya. Pak Umaynya kemana? Ah, bener kan ada yang nanya? Gitu. Pak Umay kemana? Pesan Pak Umay kalau nanya kemana Amang, jawab Amang umroh. Saya jawabnya begini Pak. Kata Pak Umay umroh Bu. Kata Pak Umay umroh. Jawaban begitu bagus nggak? Secara grammar? Nggak bagus. Mestinya jawabannya begini, Pak Umaynya kemana Ustadz? Umroh Bu. Ah bagus kan? Cukup. Itu khairul kalam maqalla wadalla. Sebaik-baik omongan itu singkat tapi padat. Sudah, jangan berbelit-belit. Nggak usah kata Pak Umay umroh. Secara grammar nggak bagus itu. Tetapi ada kelebihannya. Apa yang saya sampaikan itu saya mengutip keaslian ucapan Pak Umay kan. Kalau ada orang nanya kemana Amang, bilangin Amang umroh. Ya kata Pak Umay umroh. Semua yang dipakai, yang disebut oleh Pak Umay saya sampaikan semuanya kepada jamaah. Nggak ada satupun yang saya ganti, nggak ada satupun yang saya rubah. Kata Pak Umay umroh. Sudah. Di satu sisi secara grammar saya salah, tapi di sisi lain saya jujur loh menyampaikan itu kata Pak Umay. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman dari Allah, mereka tanya kepada Nabi Muhammad, gimana Tuhanmu wahai Muhammad? 1, 2, 5, 10, 300? Maka begitu pertanyaan, jawab dia wahai Muhammad. Qul, katakan kepada mereka itu, Allahu ahad. Semestinya qulnya nggak usah ada. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu, nggak perlu ada. Ketika orang-orang Arab tanya, berapa Tuhanmu? Ahad. Kan beres. Tapi kenapa masih ada qulnya? Sebab kata qul itu dari Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, wallahu ahad, dia satu. Maka kata qul itu mengutip semua teks yang dari Allah tanpa dikurangi sama sekali sampai ke kita. Maka kalau ingin bukti bahwa di mana keaslian Quran, qul itu keaslian Quran, teksnya dari Allah langsung. Nabi Muhammad tidak pernah merevisi, Nabi Muhammad tidak pernah berubah sama sekali. Yang salah secara grammar aja nyampe. Ya, beliau kena teguran berapa kali dalam Al-Quran, ada abasa wa tawalla. Bukankah surat yang menegur beliau pun sampai ke kita, saya barusan ditegur. Kalau saya bikin karya tulis atau sesuatu, terus kemudian ada sesuatu yang jelek di saya, nggak mungkin ada di buku saya itu. Ya, malu-maluin aja nyatet begini sampai orang baca gitu. Tapi Nabi Muhammad bukan menyampaikan kepada kita semua. Itu kan bukti keautentikan Quran. Nah, ketika Allah ingin mengajarkan kepada kita semua doa, Allah mengajarkannya ke Nabi Muhammad lebih dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Teksnya begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah oleh kalian semua, katakan oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbi, kepada Tuhan al-falaqi yang mampu menjadikan gelap berubah menjadi terang.